Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Maret 2022, Jumat, Pekan Prapaskah ketiga, Hari Raya Kabar Sukacita, disusun oleh Frater Rein Meko SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Maria, Teladan Umat Beriman. Peristiwa yang terjadi di dalam bacaan Injil hari ini merupakan titik permulaan dimulainya karya keselamatan Allah. Karya keselamatan yang sudah sejak lama dijanjikan Allah sendiri. Kunjungan malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira itu, dan jawaban "ya" dari Maria, secara tidak langsung menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan keraguan terhadap janji keselamatan yang sebelumnya telah dibuat Allah. Jawaban "ya" dari Maria telah merobohkan tembok penantian orang beriman terhadap karya keselamatan Allah. Jawaban itu juga telah menjadikan Maria sebagai tokoh dan teladan orang-orang beriman. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, menyerahkan diri secara total untuk kepentingan banyak orang
bukanlah suatu perkara yang mudah. Menyerahkan diri dalam konteks ini berarti bersedia menerima konsekuensi atas keputusan yang telah dibuat, bahkan konsekuensi terburuk sekalipun. Tidak banyak orang yang dengan lapang hati bersedia mengorbankan diri untuk kebaikan lebih banyak orang. Di tengah zaman yang modern ini, orang lebih mementingkan kebaikan atau kebahagiaan diri sendiri dan bahkan rela mengorbankan diri dan apapun, termasuk mengorbankan orang lain demi hal tersebut. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan Maria dalam Injil hari ini. Maria dengan penuh kesadaran dan kebebasan batin menyatakan kesediaan untuk menerima misi Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Meskipun sempat merasa ragu karena ia belum bersuami dan menyadari dampak sosial yang akan timbul atas peristiwa tersebut, Maria pada akhirnya dengan lantang berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kuatnya komitmen Maria sebagai hamba Tuhan ini mampu mengalahkan keraguan di dalam hatinya dan menyiapkannya untuk menerima segala konsekuensi dari keputusannya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari Maria dalam kisah Injil hari ini, yakni pertama, bersedia mengorbankan diri untuk kepentingan banyak orang. Pengorbanan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah pengorbanan yang dilakukan atas dasar kesadaran dan atau ketulusan hati. Kedua, menyadari konsekuensi dari setiap keputusan. Kesadaran akan konsekuensi dari setiap keputusan membantu kita untuk berani dan siap serta bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Penting untuk disadari bahwa setiap keputusan, apapun, selalu mengandung konsekuensi di dalamnya. Membuat keputusan sama dengan siap menerima konsekuensi. Ketiga, komitmen terhadap keyakinan iman. Maria berani menerima tawaran Allah bukan karena ia menyadari bahwa ia memiliki kekuatan dalam dirinya untuk melaksanakan itu, melainkan karena ia yakin bahwa jika Allah yang berkehendak, maka segala sesuatu akan terjadi. Maria menyadari bahwa kekuatan untuk menjalankan misi Allah akan datang dari Allah sendiri, dan untuk memperolehnya, ia hanya perlu mendekatkan diri dengan sumber tersebut. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau telah menunjukkan kasih dan kebesaran-Mu dengan memilih Maria sebagai tempat bersemayam Putra-Mu, Juru Selamat kami. Bantulah kami untuk menjadi pembawa kabar gembira bagi sesama di sekitar kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus ini. Mari batung silam dengan air.